listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan dan kita masih di Bingkai Suara ya, di sesi Bingkai Suara. Buat listener yang sekarang ini bareng kita, aku sama siapa? Kali ini sama Nadila Wilantari. Weh, halo Nadila. Hai, Nadila Wantari, Kak, kebetulan. Oke, Nadila Wilantari ya. Iya, Oke. benar, Gimana Kak gimana Wulan. kabarnya sehat Nadila? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku lihat kamu ini ya sibuk promo sana sini gitu ya. Bener, sekarang memang lagi masa promo single terbaru Iya. aku, karena baru rilis 2 minggu kan. Iya, habis rilis single ke 6 ya fase. Iya, bener. Selamat ya Thank Nadila akhirnya rilis you. juga. Oke, gimana hari ini udah ngopi belum? Udah, tadi itu kebetulan ada promo di tempat yang lain, terus setelahnya kayak haus banget. Es kelapa, enggak dong, pastinya carinya kopi. Iya ya, emang kamu sampai ini kan ada yang apa sih itu bikin kayak ngopi kemana hari ini itu Iya, loh. bener. Aku kayak suka bikin kayak rekomendasi tempat kopi yang aku suka kunjungi gitu. Oke oke. Tapi Nadila meskipun juga ngopi, tetap kok ya olahraga nge-gym ya kamu. Bener, walaupun kayak anggot-anggotan ya, kadang nge-gym seminggu 2 kali, kadang 2 minggu skip gitu. Oh, oke oke. Bentar deh, kamu ini ya pakai kalung sama gelang yang biasa kamu bikin itu bukan sih? Yang Iya, kamu bikin bener. sendiri? Aku Ih, bikin, gitu. aku suka bikin Heeh. aksesoris kayak gini kalau lagi Iya, iya. gabut. Kadang aku jualin juga loh, Kak. Iya, aku juga lihat itu dan wah itu Iya, kamu satu satu gelang. Ada cincin juga kan? Gak cuma ada gelang sama cincin, ada kalung. gelang juga, bener. Mhm. Itu bisa lama nggak sih bikinnya kayak gitu? Sebenarnya tuh bikinnya cepet ya. Cuman Mhm. yang lama itu kayak kadang inspirasinya tuh kayak pengennya yang kayak gimana gitu-gitu bentuknya. Terus kalau misalnya Oh. pengen dijual, pasti harus lebih yang universal karena kayak pengen Hmm. cowok juga bisa pakai gitu. Jadi mungkin Iya. lama proses kreatifnya gitu. Oke, waduh, ini ya serba bisa ya, Bu. Oke, nanti sebelum kita ngobrolin ke single kamu yang fase, Nat, aku mau nanya deh, rasanya pisang goreng pakai sambal itu jadinya gimana tuh, Nat? Rasanya tuh sebenarnya awalnya aneh ya, tapi ternyata Ah, enak. Ternyata oke. enak loh, Kak. Ya kita harus jadi orang Manado ya, makan pisang pakai Iya. sambal. Nah ini yang yang listener perlu tahu ya kalau Nadila itu habis Hmm. cobain pisang goreng pakai sambal itu aku awalnya juga gimana ya rasanya ya karena aku belum pernah gitu loh. Kalau kamu Iya, approve, iya. oke aku mau coba nanti ya aku beli. Approve. Ya, nah ini sebelum kita masuk ke fase ya, kita mau ngomongin dulu deh soal perjalanan karir ya ini kalau kok ngomongin kamu yang sekarang ini di dunia musik dulu banget nih ya Nadila dulu pernah janji kan ya ke almarhum papa ya pengen anaknya tuh jadi PNS tapi sekarang Nadila udah nemuin jalan sendiri gitu di musik. Nah, gimana itu perjalanannya Nat waktu itu Nat? Jadi mungkin awalnya itu dari kecil tuh memang aku suka ikut lomba nyanyi gitu. Dari Oke. TK kayak lomba antar TK gitu atau antar SD gitu. Jadi dari kecil emang udah percaya diri dan dari kecil emang udah suka nyanyi juga. Nah, tapi ya udah dari dulu tuh juga emang nganggap itu sebagai hobi aja gitu yang aku salurkan, bukan yang kayak "Ah, aku someday pengen jadi penyanyi." Enggak sama sekali karena dulu tuh aku cita-citanya jadi duta besar. Wey, Weh, oke. makanya aku tuh bahkan Udah kuliahnya besar. ya Hmm. hubungan internasional karena aku pengen jadi Oh iya, diplomat sebenarnya. Iya. Cuman iya, kayak iya, iya. jalannya waktu, terus Hmm? aku masuk JKT48 kan. Iya. Iya, 8 tahun di sana dan di JKT48 itulah justru aku kayak menemukan passion aku kali ya dan tujuan aku tuh kayak seneng nih nyanyi dan kayaknya aku pengen Ah, ngelakuin ini seumur hidup aku deh. Kayak aku gak akan bosen-bosen deh gitu. Jadi
ya udah deh sampai akhirnya sekarang udah rilis single ke-6 aku tetap fokus bernyanyi gitu. Oke. Nah, ini kamu berarti struggling di Jakarta itu sebagai wanita mandiri ya, yang benar-benar sendiri ya. Kan? Bener, aku ngekos bahkan kayak tinggal sendirian tuh dari SMA. Oke, nah juga nggak kerasa loh. Sekarang kan kamu udah di single ke-6 ya, kayak wah perjalanan jauh itu akhirnya udah sampai sini gitu. Nah, sampai akhirnya rilis sekarang lagu Fase ini sebenarnya yang apa ya, yang nguatin seorang Nadila kayak support system mungkin ya. Itu siapa sih Ya, Nat? eh sebenarnya mungkin yang pasti orang-orang terdekat ya, keluarga, mama aku, terus kakak-kakakku juga mendukung perjalanan dan pilihan karir aku, teman-teman aku juga, dan Hmm. tim aku juga yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat tahu lah gitu aku pengennya seperti apa dan kayak gimana. Dan mungkin kekuatan terbesarnya juga dari diri sendiri sih. Ya, Kayak aku tuh orang yang mungkin percaya gitu loh sama kekuatan mimpi dan percaya kalau emang sesuatu hal yang lo mau tuh bisa, pasti bisa walaupun jalannya susah gitu. Kayak aku ngerasa kan mungkin karena ketidakhadiran sosok ayah, kehidupan aku di masa remaja mungkin nggak semudah teman-teman aku yang lain gitu untuk mendapatkan sesuatu karena nggak disupport secara financial gitu. Aku mensupport diri aku sendiri, tapi mungkin ya kayak buktinya aku bisa ada sampai sekarang aja. Jadi aku kayak sangat percaya banget untuk terus bermimpi gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, tapi kalau di dunia musik sendiri sebenarnya kamu look up siapa sih, Nat? Kalau look up pro model gitu banyak sih sebenarnya. Mungkin kalau dari musisi lokalnya tuh aku tuh salah satu role model aku adalah Kak Isyana Saraswati. Kayak maksudnya dia bisa berkarir bermusik dari yang mungkin pop banget, terus Ya, lagu ya. yang sangat ballad banget, terus sekarang benar-benar bisa menunjukkan diri dia yang asli seperti apa dan Mm, orang-orang tuh tetap menerima itu dan tetap ada marketnya gitu. Jadi aku benar. ngerasa kayak oh ya udah mungkin kalau misal lo bermimpi juga jangan takut kali ya untuk menunjukkan diri kamu yang sebenarnya karena kalau kamu keren ya kamu bakal tetap keren gitu. Iya, 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 setuju sih. Tetap jadi diri Iya, sendiri, kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu ngerti buat nyampe ke situ gimana langkah-langkahnya. benar, 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 Oke. benar. Nah, ini kita sekarang ngomongin ke fase deh. Mm-mm. Fase ini kan lagu yang memang kamu dedikasikan buat almarhum Papa ya, dan lagu Ya, ini sebenarnya itu ada dua hal yang dijadikan penekanan gitu kali ya, maaf dan mm. rindu. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Kalau rindu mungkin ya pasti kan karena aku udah ditinggalkan oleh beliau selama kurang lebih 12 tahun. Pasti maksudnya ada banyak banget momen-momen di mana aku tuh kadang kayak ngerasa iri gitu sama teman-teman yang punya momen-momen sama ayahnya misalnya Ya, ya. atau kayak gimana itu kan pasti yang menurut aku manusiawi lah ya kita nggak Mm-mm. punya gitu misalnya nggak punya sesuatu yang sebenarnya dimiliki sama banyak orang jadi kayak ngerasa kayak ih coba aku kayak gini 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 nah itu tuh ada perasaan-perasaan rindu kayak gitu terus kayak jadi inget sama masa-masa kecil aku nah kalau ungkapan maaf mungkin lebih kayak selain aku minta maaf ke beliau karena aku nggak bisa menjalani hidup seperti apa yang beliau mau semasa dia hidup karena aku memilih jalan aku sendiri dan juga di sini mungkin momennya aku memaafkan diri aku sendiri juga kalau aku tuh apa ya memaafkan dan berterima kasih juga kalau aku udah bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Oke. Nah, ini kalau dari kamu sendiri ya. Jadi sebenarnya, aduh, gimana ya? Jadi gimana ya? Kan sebenarnya sama. Ini tuh relate gitu loh. Nah, relate juga sama Mm, aku gitu. Kan aku juga udah nggak ada nih ayah kan. Jadi waktu aku ya. dengerin itu langsung kayak, oh my God, iya, oke, Ah, gitu. Dan ya. emang bener waktu apa namanya kita struggling tanpa sosok ayah itu emang apa ya challenge banget sih kayak Benar, tantangan benar. banget ya sih Nat. Iya, bener banget. Kayak ada momen-momen di mana kadang tuh aku menyalahkan keadaan itu gitu. Kayak Iya. Heeh.
Ya, kayak misalnya waktu dulu banget, nggak dulu banget ya, misalnya waktu dulu tuh aku pernah kayak terjebak di hubungan yang toksik sama salah satu cowok. Oke. Nah, di situ tuh aku tuh kayak menyalahkan aku nggak punya ayah gitu. Jadi kayak, oh Oh. mungkin karena aku nggak punya ayah, cowok ini tuh kayak gini ya sama aku, dia bisa semena-mena ya sama aku. Karena mungkin gak ada yang menjaga aku gitu, gak ada bentengnya gitu, jadi dia bisa ngerasa kayak gini-gini aja, jadi kayak malah menyalahkan keadaan itu, padahal sebenarnya ya itu salah dia aja kalau dia jahat sama aku. Tapi Iya. maksudnya banyak momen-momen yang kayak dimana aku kayak nyalahin keadaan itu gitu, dan ya udah mungkin lewat lagu ini ya aku meminta maaf kepada beliau dan diri aku sendiri juga, dan ya pokoknya aku pengen bisa hidup sebaik mungkin karena aku tahu Ya, ya. pasti itu yang ayah kita mau kan. Kita Benar. hidup bahagia gitu. Iya sih, tentang apa ya? Semangat, iya. Bisa, bisa, bisa. Jadi Bisa kayak bisa. apa ya? Sebenarnya eh, kalau misalnya takdir boleh milih ya nggak sih, Nat? Cuman Ya. karena ya udah ada yang ini dan kita mau nggak mau harus jalani ini gitu. Tapi kalau kamu nih Iya. ya, gimana caranya Hmm. kamu buat apa ya? Buat ikhlas, buat bisa menerima dan kamu bisa balik lagi gitu dari keterpurukan itu gimana, Nat? Kalau aku tuh selalu ngerasa aku mungkin banyak itu kali ya, banyak kayak bersyukur gitu loh. Oke. Maksudnya kayak walaupun aku mungkin gak punya sosok ayah saat aku dari remaja, itu kan maksudnya umur-umur yang genting kan sebenarnya, kayak dari remaja sampai akhirnya lulus SMA, kuliah dan segala macem gitu. Dan tapi aku tuh punya ibu yang sangat-sangat kuat Ya. juga dan sangat-sangat mandiri juga. Jadi menurut aku ya ya itu tuh semuanya udah Tuhan rencanakan sebaik mungkin juga gitu. Dan aku ngerasa aku nggak pernah kehilangan rasa kasih sayang sih dari orang-orang terdekat aku. Iya, benar. Karena emang cinta itu datangnya dari Iya, mana aja gitu. Oke. benar sekali. Nah, karena ini kan udah single Nanti ke-6 jadi ya. podcastnya podcast galau gak sih? Oh, oh iya, kesana ya jadinya ya. Tapi emang, aduh kalau ngomongin ngomongin apa ya, ngomongin sosok Orang ayah tua ya. gitu, apalagi udah pernah ngerasain kehilangan itu, mellow sih. Kamu masih mellow juga nggak sih kalau kayak gitu kadang? Aku tuh mellownya tuh pas bikin lagu ini. Kayak Oh setiap gitu. kali aku menulis lirik itu aku nangis mulu karena mungkin kayak jadi kangen gitu ya. Terus kayak banyak yang pengen aku ungkapin kan. Jadi banyak jadi banyak nangis nih. Jadi kayak agak selesai-selesai Iya. lagunya buatnya lama. Iya, apalagi yang momen kamu bacain surat, surat buat Mm. almarhum itu. Ya, Nat, Nat itu tulisan dari kamu sendiri ya? Iya, benar, benar. Oh my God, iya, 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 oke. Dan kesalahannya waktu itu aku dengerinnya tuh malam. Hmm, salah banget sih itu ya. Iya. Aduh, aduh, aduh. Oke. Nah, balik lagi ke single kamu ya, single ke-6 ini. Kalau dari proses pembuatannya sendiri, nah kan udah banyak nih ya single-single Mm. sebelumnya. Masih ngerasa ter-challenge nggak sih kalau dari kamu sendiri? Ngerasa ter-challenge mungkin karena ini lagu galau dan lagu yang ballad banget, Heeh. daripada sebelumnya mungkin lagu aku kayak lebih ceria, lebih upbeat juga. Jadi ini challenge-nya juga gimana aku bisa bernyanyi dan menyampaikan pesannya itu dengan sebaik mungkin gitu dan sesuai sama penempatan liriknya dan segala macam. Jadi mungkin challenge-nya di situ, dan balik lagi ke proses pembuatannya berat karena ini emang lagu yang sentimental banget buat aku pribadi dan ditunjukkan ke seseorang kan, pasti Mm-mm. kayak sebenarnya aku tuh pengen nulis kayak, kalau misalnya kakak udah dengerin suratnya itu Iya, ya iya. aku pengen itu dimasukin ke lagunya gitu, tapi kan nggak bisa ya. Mm. Kayak Iya, terbatas iya. kan, jadi Iya, heeh. jadi susahnya mungkin gimana caranya bisa menyampaikan itu semua dalam 4 paragraf lagu aja gitu. Oke. Nah, kalau dari buat lagu ya, Mm-mm. semuanya deh. Kamu itu tipikal yang emang itu udah based on your experience atau apa? Dengerin curhatan sana sini atau gimana biasanya inspirasinya? Kalau inspirasinya sebenarnya semuanya tuh based on my experience gitu sih Kak. Mm. Kayak aku menggali perasaan yang
kayaknya lagi dirasain kayak gimana nih. Kadang-kadang Oke. aku juga suka banget nyari referensi dari lagu lagu-lagu orang lain, terus film atau buku, Oke. kayak ada kata-kata yang bagus tuh suka aku catat. Habis itu Mm-mm. aku kayak, oh ini bagus nih kayaknya. Waktu itu gue pernah deh ngalamin hal-hal kayak gini. Nah dari situ aku kembangin lagi, terus aku gali lagi perasaannya kayak gimana ya waktu itu. Terus nempatin kata-katanya kayak gimana gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau aku ngomongin lirik ya, di sini aku Iya, nulis sebagian lirik kamu, nah, udah aku siapin. Soal ini, yang ini. Percakapan masa depan telah gugur dalam pertempuran melawan takdir, teka-teki nasib malang ini singgah mengutuk kamu pergi. Jadi menyerah. Wah, ini tuh hopeless banget nggak sih di titik seseorang yang udah bingung mau ngapain lagi ya, gitu loh. iya bener. Kayak, Mm-mm. tapi kan balik lagi itu tadi kayak kita nggak bisa melawan takdir gitu. Itu kayak emang udah jadi hal yang ditentukan dan kita nggak bisa mengontrol itu. Oke, Jadi nah tadi kita juga sempat bahas ya di lirik lagunya dari Nadila gitu di Fase. Dan tentunya kalau lagu ini tuh wah yang udah dengerin, apalagi yang udah pernah kehilangan, karena bisa nggak sih kalau misalnya diartikan itu lebih universal, nggak hanya kehilangan sosok ayah gitu, Nat, dalam lagu kamu ini? bisa banget karena sebenarnya aku juga bikin lirik yang universal ya. Jadi mungkin ya orang yang nggak cuman kehilangan sosok ayah, tapi mungkin kehilangan sahabat, teman terdekat atau pasangan, pokoknya siapapun yang pernah ngerasa kehilangan, aku aku yakin pasti mungkin bakal relate sama lagu ini gitu. Oke, nah ini juga masih di bagian lirik ya, kita bedah lirik Hmm, dikit gitu nggak apa-apa ya. boleh banget. Mm-mm. Nah, kalau di bagian ini kamu bilang kan, kecuali tentangmu musim berganti, semua yang dewasa berteman sepi, tentang jatuhnya dan patahnya hati telah kupelajari. Satu terlewati. Nah, yang ini. Dan banggakah kamu, tanda tanya, jauh arah langkahku dan banggakah kau dengan pilihan bodohku. Ini kenapa? Apakah emang kamu ada sebuah pilihan hidup yang ini tuh beda banget sama yang sempat kamu sepakatin sama almarhum ayah mungkin atau sama orang tua gitu, gimana Nat? Iya, beda banget. Ya ini aku kayak memilih untuk bermusik dan mungkin jadi seorang yang jalurnya ada di industri entertainment kali ya. Karena Oke. kan berbeda juga dengan ideologi papaku dan keluarga almarhum papaku yang emang enggak gitu, enggak ke sana gitu. Jadi Ya. aku kayak menyeberang sendiri gitulah dan ya udah kayak bangga ya kayak papaku dengan pilihan aku yang mungkin jauh arah langkahnya gitu dan mungkin banyak kan kayak maksudnya keputusan-keputusan bodoh aku waktu aku masih remaja atau mungkin bahkan sampai sekarang tuh pasti kan kayak kita banyak membuat kesalahan dan kayak nyesel banget sih kenapa ya itu bodoh banget kayak milihnya yang kayak gitu atau kayak gimana jadi eh kayak gitu sih kayak tetap bangga nggak ya gitu Iya. tapi maksudnya kan Dan di lirik endingnya tuh ada pertahanan akhirku maksudnya oh iya. itu Heeh. itu tuh kayak apa ya ya tapi aku bertahan kok sampai akhir dan aku nggak menyerah gitu. Oke, iya. Itu kayak ngegambarin, kan kadang ada, memang anak-anak ya, anak dengan orang tua itu beda visi misi, tapi gimana ya, si anak itu nunjukin kalau apa yang dia perjuangin itu bisa loh gitu, ini loh, Iya, gitu ya. iya. Wah. Kadang kita kayak butuh dipercayain aja, nggak sih? Mm-mm, Gitu. mm-mm. Oke, nah ini aku mau sekarang kita ke MV ya. Tadi kan udah kita Boleh. bahas dari liriknya itu. Sekarang kalau dari MV-nya, nah itu kamu ya yang bawa tas, terus kamu datang ke sebuah ruangan, rumah atau gimana? Itu Iya, penggambaran jadi kamu kan ya? itu aku sendiri dan menggambarkan gimana seseorang yang sekarang hidupnya dipaksa harus menjadi mandiri tanpa dukungan dan adanya orang tua gitu. Dan uniknya sebenarnya Ya. ini tuh MV-nya itu nyambung sama MV dari band Sen Loko yang judulnya Akhir Setiap Mula. Yang di situ Oh. aku itu model video klipnya juga. Jadi aku memang Heeh. secara khusus minta izin untuk
menyambungkan cerita dari MV Bensen Loko dan aku Mhm. sambungkan ceritanya ke MV Fase. Oh iya iya iya. Oke, nanti aku akan ke sana ya buat Boleh, ngawalinnya. boleh. Iya, dan di situ kan di MV kamu itu ada momen ketika kamu itu ngeliatin foto orang tua kamu gitu, keluarga kamu. Jadi kayak gitu ya, orang kalau hidup mandiri sendiri itu ya nguatinnya itu dengan ngelihat orang-orang tersayang gitu loh. Iya, bener. Oke, oke. Nah, Nat, kalau di artwork ya, itu Nadila itu kayaknya lagi ngelihat ke arah seseorang dan itu papa ya, itu penggambaran papa gitu ya. Iya, itu gambaran ayah aku, bener. Oke. Itu konsep dari siapa? Dari kamu juga? Itu dari aku juga. Oh, oke, 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 Iya, oke. Ya, dan buat listener yang mungkin juga kepo ya sama fase ini, ya kalau aku sih tetap rekomendasinya dengerinnya, apalagi nonton MV-nya itu pas malam ya. Itu dapat banget gitu. ya Boleh nggak cepet sih? banget fotonya ya. Iya bener. Boleh nggak sih Nak kalau eh, nyanyiin dikit gitu di bagian yang Nadila suka deh di fase ini? Bagian refnya kali ya. Oh boleh, boleh. Oke ya. Dan banggakah kamu jauh arah langkahku dan bagaikan kau dengan pilihan bodohku pertahanan akhirku. Eh, Oh, yeay. Itu ya, secuil, ya, secuil, Betul aja, secuil lengkapnya lagu denger pas. sendiri. Iya, ini buat listener yang kepo nih, yang penasaran sama lagu kamu mau dengerin fullnya sama MV-nya di mana, Nadila? Ya, buat teman-teman, jangan lupa buat dengerin full versionnya dari Fase, karena tadi udah di-spill sedikit. Kalian tuh bisa dengerin di aplikasi platform digital musik kesayangan kalian. Kalian juga bisa langsung nonton music videonya di YouTube channel aku, Nadila Watari. Oke. Nah, Nadila tadi setelah kita juga ngobrol banyak, pastinya kita juga akan nunggu dari karya-karya Nadila untuk selanjutnya. Semangat berkaryanya, Terima Nadila. kasih. Iya. Oke deh, itu tadi buat mengakhiri obrolan kita kali ini dan pastinya kita akan tunggu di obrolan selanjutnya di single selanjutnya atau mungkin akan ada album gitu kan siapa tahu ya. Kita tidak tahu. Ini masih kejutan lah, kejutan dari Nadila. Oke Nadila, sukses terus, sehat terus dan kita tunggu kapan-kapan main ke Malang ya. Terima kasih Wulan dan terima kasih Bingkai Karya. Sukses selalu. Oke, thank you Nadila. Dan sampai jumpa buat listener. Bye.